Raya FM 88,9, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 Raya FM, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Hai, halo, selamat pagi sahabat Raya, apa kabar? Senang banget kembali lagi saya Dina Asti menyapa ruang dengar Anda di 88,9 Raya FM, Inspirasi Keluarga Banyuwangi, dalam rangkaian acara spesial selama bulan Ramadan. Ada Sehat Ramadan bersama dengan Dokter Puput. Dan saya masih ditemenin sama Dokter Puput siang hari ini. Halo dokter. Halo, selamat pagi Mbak Dina. Pagi, apa kabar? Iya, Baik. ke depan nanti kita akan lebih sering ketemu ya. Iya dong, hari Jam Senin 10, sampai hari hari Jumat, Jumat. jam 10 sampai jam 11 siang ya. Nah, kita akan membahas bermacam-macam topik kesehatan ya dok ya. Iya dong. Selama bulan Ramadan, Anda yang punya keluhan seputar dunia kesehatan, kayaknya harus pantengin terus program kita dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jam 10 sampai jam 11 siang. Siapa tahu segala pertanyaan yang selama Unek-unek ini mungkin. betul yang selama ini susah untuk diungkapkan, ini bisa terjawab di program ini. Jadi mudah-mudahan dengan ibadah puasa di tahun ini bisa semakin membuat tubuh kita jadi lebih sehat dan bugar. Amin. Dengan ilmu-ilmu kesehatan yang selalu kita share setiap harinya di program Sehat Ramadan bersama dengan Dokter Puput. Nanti kita akan kembali lagi bersama dengan Dokter Puput sampai jam 11 siang nanti. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di 88,9 Raya FM, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Saat ini Anda tengah dengarkan Raya FM 88,9, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Raya FM 88,9, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Ya udah kalau gitu Mbak Dina kita sapa langsung ya. Iya. Dokter Rewina Intan Asmarani, spesialis anak dan konselor ASI. Oke. Halo dokter. Assalamualaikum Konselor dokter. laktasi. Waalaikumsalam. Apa Iya. kabar? Kita manggilnya Dokter Winnie ya. Nama bekennya dokter Winnie ya dok ya. Terserah. Dokter Rewina, Dokter Winnie, macem-macem. Oke deh, macem-macem berarti banyak banget ini nama bekennya. Macem-macem. Berasa manis gitu kalau nyebut Dokter Winnie itu. Mm-mm. Winnie the Pooh. Winnie iya kan favorit ya kan dia makannya ini madu, jadi Madu. pasti sweet Iya, banget. makanya berasa manis gitu Dokter Winnie ini. Dokter, apa kabar dok? Baik. Alhamdulillah. Baik. Masih dalam puasa Ramadan Puasa dokter juga ini? ya ini. Iya Iya, betul. Habis ini ya puasa Ramadan. Persiapannya mesti kencang nih. Iya. Oke dok, ini kan perempuan-perempuan khususnya ibu-ibu yang sudah punya anak ya dokter di area Banyuwangi dan sekitarnya nih ya. Nah ini punya banyak sekali pertanyaan dokter. Salah satunya adalah apakah Iya. menyusui ASI kepada bayi itu wajib bagi setiap ibu ya dok yang baru melahirkan? Ya, bagus pertanyaannya Mbak. Banyak banget yang nanya ini nih. Ini wajib nyusuin ya. Ini bisa mixed feeding ya. Boleh nggak sih bareng susu lain? Itu banyak banget yang nanya. Dan sebenarnya kita harus tahu kenapa tuh kita tuh harus nyusuin gitu kan ya. Sebenarnya yang penting tuh nggak cuman asinya Mbak. Sebenarnya yang penting tuh nggak cuma ASI. ASI itu memang banyak banget manfaatnya ya, dari yang melindungi anak dari alergi gitu kan. Karena yang pertama masuk melapisi usus itu ASI, itu yang pertama. Yang kedua, ASI itu dia ada genetiknya ibunya yang keluar. Jadi harapannya sifatnya mamanya tuh nurun ke anaknya kan, Ya gitu Allah. kan. Moga-moga yang baik ya dok ya. Moga-moga yang baik ya dok. Kenapa? Terus Jadi iya kan, ibu yang kan baik. seneng ya kalau sifat kita ada yang nurun. Iya. Oke. Terus habis itu yang ketiga ASI itu ada dia bisa mengaktifkan IGF-1 di mana itu tuh kalau emang semakin banyak di otak, harapannya itu makin pintar anaknya. Oh, IGF-1 ya dokter ya? Gitu. Oke, terus dan ini itu growth- memang udah banyak banget penelitiannya tuh udah banyak banget. Oke. Dan kenapa ya kalau ASI itu dia itu
memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan bayi. Jadi misalnya nih, kalau siang itu kan bayi itu kan harus kita stimulasi ya. Stimulasinya harus cakep biar bayinya tumbuh kembangnya oke. Nah, gimana caranya biar tumbuh kembangnya oke gitu kan? Ya, jadi pagi tuh mesti anaknya gerak, harus main gitu kan. Nah, pada siang hari ASI itu lebih banyak keluar proteinnya. Oke. Jadi anaknya itu lebih, jadi lebih Energi geraknya ya. tuh lebih banyak. Tapi kalau malam ASI itu lebih banyak keluar lemaknya. Oke. Jadi Oke, anak good. lebih banyak tidur. Oke, Jadi gitu. bisa ada nggak yang bisa menggantikan kira-kira kayak gitu kan? Nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa membedakan ini siang nih kasih ini, malam nih kasih ini. Nah itu berhubungan sama nanti kita pemberian ASIP. Oke. Gitu. Kalau ASIP pagi kita kasih pagi, ASIP siang kita kasih siang. ASIP malam kita harapannya itu kayak gitu. Kalau memang kita sedia ya sesuai jam. Kalau nggak sesuai jam sih ya udah gitu, yang ada aja nggak apa-apa. Tapi kalau emang ada ya sesuai jam. Baik. Gitu. Dok, Banyak banget sebenarnya. Iya, dokter Jadi ini. nggak cuma ASI aja sebenarnya. Terus dok, ada lagi dokter? Nyusuin kan banyak banget ya ibu yang pompa terus ASINya dikasihkan gitu ya. Sebenarnya menyusui sendiri secara langsung itu juga stimulasi pada 3 bulan pertama pada anak itu yang penting banget. Kalau pengen anaknya pinter ya, sekarang tuh kan berlomba-lomba gimana caranya anaknya pinter ya. 3 bulan pertama harus disusuin langsung tanpa media lain selain netek. Baik. Gitu. Selain bonding ya dokter ya, antara anak dan ibu ya. Selain dok, ya? bonding, selain ada bondingnya, harapannya kan anaknya tuh nggak berani sama mamanya, anaknya nurut sama mamanya, kan maunya kita gitu ya. Amin untuk ya nanti dia robbal udah besar. alamin. Ih saya merinding loh dok, dokter ngomong kayak gitu. Terus pengen meneteskan air mata. terus dok. Jadi ya emang banyak banget. Terus kan kita ada kontak mata sama bayinya, kita peluk bayinya. Kalau pakai media lain selain netek nggak bisa peluk gitu kan. Iya, Tapi betul. didot, jadinya tuh yang itu dia pentingnya itu, dan stimulasi yang diberikan kepada bayinya itu, bayinya kan netek ya, jadi dia cari puting mamanya, dia bau aroma mamanya, itu udah stimulasi tersendiri yang nggak bisa tergantikan. Oke. Gitu. Sekarang kalau anak 3 bulan mau distimulasi apa selain direct breastfeeding? Nggak ada lagi. Soalnya kerjaannya cuman tidur, netek, pup, tidur, ya kan tidur, netek, pup. Bener, dok. Nggak ada lagi yang bisa stimulasi yang diberikan selain direct breastfeeding. Oke, Gitu. benar-benar. Dan bayi seumur 0 sampai 3 bulan itu kan kalau nggak salah masih belum bisa lihat warna ya dok ya? Katanya hitam putih nggak sih dok? 1 bulan awal kayak gitu dok? Iya, betul. Masih, jadi kalau awal-awal tuh kan kita posisi menyusui menentukan prestasi ya, 3 bulan pertama kehidupan gitu, itu. dok. Soalnya ya anaknya, soalnya anaknya lagi belajar, dia nggak bisa tahu tuh tetek mamanya yang mana gitu, dia nggak ngerti. Jadi kita harus yang posisikan, kita bantu bayinya, dia cuma bisa bau aja, mana ya gitu, tapi dia belum bisa lihat langsung, jadi kita mesti deketin, kita mesti bantu bayinya supaya bisa mendapatkannya lebih mudah. Oke, dokter. Dokter, karena ini kan banyak juga yang juga dialami sama ibu-ibu menyusui ya. Problematika yang dialami oleh ibu-ibu menyusui itu adalah sering lapar. Terus? Nah, boleh nggak dokter? Apa Sering lapar. Iya. Sering lapar dokter. Sering lapar. Itu ya meskipun saya ketika tidak menyusui dan menyusui itu Tetap sama. aja lapar ya. Demen makan soalnya. Iya. Dokter, ini yang sering dialami sama ibu-ibu menyusui, problematika yang sering dialami oleh ibu-ibu menyusui ini kan sering lapar. Saya pun juga mengalami hal itu. Nah, ini apakah bolehkah ibu menyusui itu berpuasa di bulan Ramadan, Dok? Oke, nah ini banyak banget yang nanya emang boleh nggak ya puasa. Sebenarnya ya banyak banget faktor resiko yang kita lihat. Kita nggak cuma bisa menentukan bayi ini boleh, bayi
bayi umur segini sampai segini boleh gitu, kita nggak bisa kayak gitu aja gitu, banyak aspek yang dilihat. Sekarang masih ASI eksklusif apa enggak, kenaikan berat badannya bagus apa enggak gitu. Saya juga pernah baca nih, ada jurnal ya di Timur Tengah itu bilangnya gini, jadi di sana itu dilakukan penelitian tentang ibu-ibu yang berpuasa. Apakah kandungan lemaknya berubah, terus komponen-komponennya berubah, itu dicek di sana di Timur Tengah. Dan mereka mayoritas Muslim yang memang mereka itu berpuasa, dan ternyata memang komponen ASI itu berubah karena dinilai dalam kita berpuasa dalam mereka mungkin lama banget ya. Timur Tengah tuh lebih lama nggak sih dari kita? Harusnya kan ya. lebih Iya, lama, karena kan mataharinya lebih terpapar ya. Mereka berpuasa lebih lama dari kita dan dengan jangka waktu 1 bulan. Dan kalau memang puasa sampai dengan 1 bulan dan jangka waktu yang lama, komponen ASI berubah. Itu sudah ada penelitiannya memang berubah dan ternyata tidak berdampak pada tumbuh kembang anak. Wow, Masya Allah. Memang naiknya bagus, itu akan tetap bagus terus gitu ya. Jadi yang perlu dilihat adalah apakah kenaikan berat badan anak bayi ini ideal apa enggak. Kalau memang peningkatannya itu memang bagus terus, nggak apa-apa puasa. Atau memang bayinya sudah dibantu dengan MPASI, jadi kita bisa bantu anaknya dengan menggunakan MPASI. Jadi ibunya kalau NTI itu nggak banyak-banyak gitu loh. Ya kan? Oh, benar-benar. Jadi hanya untuk selingan gitu ya, Dok ya? Kan cuma sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya sudah MPASI otomatis neteknya juga berkurang, jumlah menyusu berkurang, kebutuhan ASINya berkurang. Jadinya lebih aman untuk melakukan puasa. Tapi kalau memang sudah berat badan bayinya ini nggak naik-naik, terus habis itu ibunya kalau makan susah, kan ada ya ibu-ibu tuh yang makan tuh sepiring aja udah banyak nih gitu kan. Nggak kuat makan banyak, dan ada lagi yang lapar itu malah minum susu biar cepet kenyang. Nah itu ya kan nggak boleh ya. Kalau kenyang makan aja, nggak usah cari pengganti yang lain. Emang kalau susu itu lebih cepat kenyang dia. Betul. Tapi kalorinya lebih banyak makanan. Nah kayak gitu kan. Jadi banyak banget, beragam banget. Itu harus dikonsulkan. Ini dok, ini kira-kira saya boleh puasa nggak? Dilihat dari berat badan anaknya. Kalau berat badannya bagus sih nggak apa-apa, puasa aman. Tapi kalau di saat berat badannya nggak naik bagus, nah itu dia. Jadi ibunya harus. Tapi sebenarnya Islam sendiri sudah diperbolehkan untuk nggak puasa kan. Jadinya kalau memang merasa mampu puasa, baru kita tentukan ini boleh puasa apa enggak. Tapi kalau memang naiknya bagus, tapi ibunya merasa nggak mampu, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah puasa gitu. Baik. Ya kan ya, bener ya. Jadi dok, kalau boleh saya ulang nih ya dokter ya. Jadi kita lebih melihat ke bayinya ya dokter ya. Kira-kira bayinya yang pertama harus evaluasi bayinya ini kira-kira berat badannya catch up-nya bagus apa enggak gitu ya dokter ya. Sesuai target. Yang pertama jadi ibunya mampu apa enggak, ditanya mampu apa enggak. Kalau mampu, baru kita lihat berat badan bayinya naik bagus apa enggak, sedang ASI eksklusif apa enggak. Kalau memang sedang ASI eksklusif dan peningkatan beratnya itu kurang, ya sebaiknya tidak puasa. Dan kalau misalnya bayinya sudah MPASI, kan dia udah punya makanan ya dokter ya, enggak hanya menjagakan ASI ibunya, jadi bisa lah ya untuk pertimbangan ibu puasa. Nah dokter, tadi kan kita ngobrolin pertimbangan dari bayi. Kira-kira dok, dari dokter Winnie sendiri ada nggak sih dok kriteria ideal ibu untuk menyusui dan bisa berpuasa di bulan Ramadan dokter? Kalau memang mau menyusui dan memang udah memenuhi semua kriteria dan mau nyusuin, usahakan jam makannya kan yang dirubah, tapi jadi terus makanannya dipilih apa nih yang kira-kira berkualitas, itu yang dimakan. Jangan cuman biasanya kan ibu-ibu itu kan minumnya susu almond ya, jangan cuma susu almond aja, jangan cuman daun katuk aja, jangan cuman biskuit. Ada lagi kan biskuit menyusui juga ya, jangan cuma biskuit aja, jangan cuman ini aja
pelancar ASI aja yang Pelancar ASI dimakan. aja. Karena kalau udah kadung minum pelancar ASI, biasanya kenyang kan, ya kan? Iya, Minum Dok. jus almond segelas itu kan kenyang, jadi otomatis makanannya nggak bisa masuk. Nah kalau makan itu dipilih, makan kira-kira yang memang protein hewani. Jadi dalam satu piring itu ada paling nggak 2 protein lah di situ, atau Oke. boleh kok makan steak gitu boleh. Dan frekuensi makannya juga jangan berubah. Baik. Gitu. Kalau Dok, memang uh-uh. jumlah makannya berkurang, kita harus tutupi itu dengan kita pilih nih makanan ini berkualitas nggak, makanan ini berkualitas nggak. Usahakan yang masuk adalah makanan yang berkualitas. Berarti makronutrien ya dokter ya yang diutamakan ya. Kalau misalnya di sini. Makronutrien nih, kalau mau peningkatan berat badan bagus tuh harus memenuhi semua sih makronutrien, Oke. mikronutrien. Tapi kan ada makanan-makanan yang bahkan tidak ada nutrisi atau kalorinya sama sekali tapi tetap masuk. Ya, Oke. ibu-ibu tuh biasanya biar cepet kenyang tuh ya, kebiasaannya ya. Itu makan keripik, ngemilnya ini loh, ngemilnya ini udah bisa stop. Ngemilnya ibu-ibu ini loh nggak bisa stop. Jadi Gitu. cemilannya Tapi pun harus bergizi ya dok ya. Iya, cari cemilan itu yang bagus. Contoh Betul, nggak cemilan jangan yang cuma bagus itu seperti biskuit, apa, dokter? cuma kue. Heeh. Yang bagus ya, yang bagus itu ya kalau makan yang proteinnya yang jelas ya. Terus abis itu makannya yang jelas, misalnya dadar jagung gitu kan, bubur kacang hijau. Terus jadi meskipun dia berupa snack, dia tetap kuat gitu. Gizinya ya dok, kandungannya ya. Ya, jadi dipikirkan apa yang masuk ini dipikirkan. Baik Gitu. dokter. Jadi buat ibunya sendiri kalau misalnya jam makannya ini memang berubah, tapi sekali makan walaupun cuma 2 kali, tapi harus benar-benar kontennya itu bergizi tinggi gitu ya dokter ya. Kalau misalnya memang waktunya makanan utama nih habis buka puasa, makanan utama ya usahakan makanan itu bagus memang kayak ikan, ayam, daging gitu. Karbohidratnya Yang juga ya kebanyakan- dok ya. Iya, jangan kebanyakan minum nantinya. Oke. Oh iya dok, kalau untuk minuman gimana dokter? Ada saran nggak dok? Kan kalau seingat saya kalau lagi netekin tuh memang harus minum minimal 1,5 liter sampai 2 liter gitu ya dok ya. Nah itu gimana dokter? Kira-kira untuk ibu hamil harus dilebihin atau gimana dok? Ibu hamil, ibu menyusui. Ibu menyusui. Heeh. Jadi kalau misalnya dipikir rasional aja ya, tubuh itu akan memenuhi kebutuhannya badan dulu, baru bisa keluar asinya. Jadi Betul. bisa jadi waktu puasa kalau minum kita kurang, jumlah asi yang keluar juga berkurang. Otomatis berkurang juga ya dok ya. Otomatis. Jadi jangan takut nanti. Kalau misalnya memang diet kita kembali, kita pola makan kita kembali bagus, nanti juga kembali lagi gitu. Oke. Bukan terus nanti ujung-ujungnya minum suplemennya diperbanyak untuk memperlancar ASI. Padahal minumnya juga berkurang. Dikit. Oh Padahal iya dok. makannya juga berkurang. Iya, kalau mau ASI-nya bagus ya makan yang baik, minum yang baik gitu. Baik, dokter kalau misalnya ini saya coba mendetail ya dok, kan rata-rata kalau kita berat badan 50 kilogram gitu ya dok ya, itu kita sehari kan minum enggaknya 1.500 sampai 2.000 per hari ya dok. Jadi kalau misalnya untuk ibu hamil yang menyusui, artinya untuk memenuhi kemampuan kita mengasi lebih itu harus di atas 2,5 liter ya dok ya berarti? Maksudnya di atas 2 liter ya dok? Sebenarnya tuh nggak ada patokan ya harus masuk berapa liter, itu nggak ada patokan seperti itu. Oke. Yang jelas nggak ada patokan, yang jelas minum aja yang banyak dan makan yang banyak, makan yang bergizi. Nggak ada sih patokan harus berapa liter, itu nggak ada. Oh Terserah ya aja, nggak apa-apa. ampun. Baik dok, berarti dulu saya salah kaprah ya, sampai terkencing-kencing dok. Saya dulu sehari minum tuh sampai 3 liter loh dok, biar bisa Iya, jadi menghasilkan ASI. iya. Jadi terserah, tapi ya kalau misalnya memang kita cuma minum 1 liter gitu ya, Iya. kita nggak mungkin memproduksi ASI lebih dari 1 liter, nggak mungkin. Oke, iya Gitu iya. kan. Kalau kita cuma minum 500 mili, nggak mungkin kita produksi ASI lebih dari 500 mili gitu.
Oke deh. Kalau emang lebih ya pasti lemes banget. Oke dokter, seru banget ya. Jadi kalau misalnya nih dok, oke deh, ini ibu udah ideal untuk bisa puasa dok. Terus habis itu bayi juga udah siap. Nah kira-kira nih dok, ada nggak sih dok resikonya misalnya untuk memutuskan puasa untuk ibu dan bayinya ini ada resikonya nggak dok? Maksudnya biar pendengar sahabat Raya ini bisa jaga-jaga gitu loh. Jangan sampai resiko itu terjadi ketika memang sudah memutuskan puasa dan menyusui gitu dok. Ya. Jadi kalau misalnya memang kita puasa Iya dok. dan kenaikan bayinya bagus dan pola makan kita bagus, ya diatur udah betul, kita udah siap puasa, jangan takut untuk puasa. Jangan Oke. takut untuk puasa karena meskipun komponen ASI berubah, untuk apa tumbuh kembang anak tidak ada efeknya. Oh, Masya Apapun Allah. berat badan, tinggi badan maupun tumbuh kembangnya nggak ada efek apapun meskipun komponen ASI berubah selama bulan puasa. Oke deh. Terus dokter, jadi intinya adalah kita nggak perlu khawatir ya dok ya. Intinya kalau sudah syarat semua terpenuhi, insya Allah resiko itu akan sangat kecil ya dok ya. Oke deh kalau gitu. Ya, betul. Terus nih dokter, Mbak Dina dari tadi kayaknya pertanyaannya banyak banget deh. Heeh. Mau tanya apa Mbak Din? Ada nggak pertanyaan? Banyak sih sebenarnya. Soalnya pengen Mbak Dina ini ditanyain. menyusui ya Mas Ya, ya. banyak ya. Iya. Iya, sebenarnya banyak yang pengen aku ditanyain, tapi mungkin tips kali ya buat kita yang lagi menyusui dari Dokter Winnie itu agar tetap dapat menyusui dan beribadah puasa tuh gimana dokter? Ada tips yang menarik tidak? Yang jelas ibu-ibu menyusui itu harus happy. Kalau yang puasa itu menyiksa, sudah nggak usah. Kalau emang menyiksa itu mengganggu, puasa itu mengganggu, nggak usah. Mesti Baik. happy dan nggak tertekan dan kalau memang merasa nggak kuat nggak usah puasa. Dan pola makan yang harus dijaga, berat badan bayinya harus mengalami kenaikan. Kalau emang nggak naik, nggak usah puasa dulu. Itu aja sih. Oke dok. sebenarnya. Karena kalau Tapi, dok, harus happy selama puasa. Tapi yang jelas harus happy selama puasa. Jangan terus nggak happy gitu. jadi tips utama yang menurut dokter Winnie supaya bisa tetap puasa dan menyusui adalah bahagia ya dokter ya. Iya, It must harus be happy bonding ya. Oke deh kalau gitu. Karena kan kalau kita bahagia itu endorfin naik ya dok ya. Terus habis itu oksitosin juga kan ya dok ya. Otomatis nggak sih dok? Iya betul. Oke. Kalau oksitosin, ngantuk nanti itu kalau naik terus. Oh gitu. Ya kalau puasa juga Jadi kayaknya nanti ngantuk ya dok. puasa netein, netein tambah ngantuk itu. Bener nggak apa-apa dok, daripada kita ini gibah kan ya, mending tidur kan netekin anak. Pada tidur Betul. Dan ini ya harus ada dukungan dari orang-orang sekitar juga ya dokter ya, terutama ya Iya, untuk betul. ibu-ibu yang menyusui. Support system itu penting banget. Meskipun mamanya pinter kayak apa, meskipun asinya itu banyaknya kayak apa, kalau support systemnya nggak dukung, ibunya kecapean, ibunya terasa tertekan, itu nanti asi otomatis dia ngedrop dengan sendirinya. Jadi benar-benar psikologis ibu. Betul. Benar-benar. Jadi misalnya nih, Iya, Dok. aku kalau nggak minum almond, asiku nggak banyak gitu ya. Oh. Nanti tahu-tahu ibunya alergi almond di tengah jalan, misalnya nih, otomatis asi itu juga langsung ngedrop. Baik. Iya bener. Padahal susu almond pun juga mahal loh dok sebenarnya. Iya, kan sebenarnya tuh dia bisa keluar dengan sendirinya ya, kalau emang ibunya tuh yang biasa-biasa aja, pede aja gitu, nggak mikir macem-macem, itu biasa sih keluar dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya udah stres nih, misalnya biasanya makan suplemen apa gitu, terus nggak boleh, udah stres deh langsung. Ya Allah, iya. Dan langsung aja berarti nggak keluar. iya, apalagi pasangan ya, suami di sini juga mempunyai peran ya dokter ya, mendukung ibunya dan anaknya juga ikut diperhatikan. Selain anaknya juga harus ibunya juga diperhatikan. Oke deh kalau kayak gitu dokter Winnie, senang sekali udah setengah jam ngobrol-ngobrol. Terima kasih semoga ilmunya. bermanfaat ya. Iya, amin. Oke, dokter, semoga kebaikannya dokter di bulan puasa ini menjadi amal ibadah dokter dan amal jariah ya dok ya.
Amin, amin, amin. Makasih Iya. banyak udah diundang. Mohon maaf lahir dan batin ya dok. Oh iya dok. Iya Oke. dokter Winnie, kebetulan kan hari ini memang hari Kartini ya dokter ya, tepat 21 April. Kira-kira dokter Winnie mau menyapa sahabat Raya, mengucapkan selamat hari Kartini dok? Iya, selamat Hari Kartini untuk semua sahabat Raya, buat ibu-ibu tangguh di luar sana. Semakin tangguh, semakin strong. Kalau memang harus minta tolong ke support system di sekitarnya, yang happy di rumah. Nggak semua itu harus cepet-cepetan untuk mengurus anak supaya tumbuh kembang optimal. Konsultasikan bila perlu, tetap happy di bulan puasa, happy lebaran habis ini. Oke, gitu aja deh. Oke, dokter Winnie, terima kasih banyak dokter. Wah, Iya, luar biasa. Alhamdulillah ayo. dokter. Selamat berpuasa, salam buat keluarga. Mohon maaf lahir dan batin dari Banyuwangi Ya, dok. terima Untuk yang di Surabaya ya Terima dokter kasih ya. banyak, Dokter Puput, Mbak Dina. Iya. Anda masih bersama kami, Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Masih di 88,9 Raya FM, Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Dokter Puput, alhamdulillah ya, sudah dapat penjelasan yang melegakan hati. Ih, dokternya bocor banget. Kocak ya? Kocak. Kayaknya bisa kita undang lagi nih buat Iya. topik yang lain ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sama dokter tadi benar-benar bermanfaat sekali buat kita. Besok kita ketemu lagi ya, sahabat Iya. Raya. Jangan lupa. Jadi makanya tetap stay tune terus setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang. Ini waktu kita udah mepet nih dokter. Oke deh kalau gitu. Beduk Oke. maghrib kurang berapa jam lagi dokter? Oh, kayaknya masih 6 jaman deh mbak. Jadi kita belum selesai puasa udah ngitungin kurang berapa hari lebaran ya. Jangan, iya. Yang penting kalau misalnya kita puasa nih, kita harus punya motivasi. Aku bakalan langsing, lebih kurus, lebih sehat kayak gitu loh. Oh begitu ya. Kan ini cara diet gratisan kan? Oh iya betul juga. Yang Baiklah. penting dengerin kita setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat, Karena bakal ada ilmu baru nantinya yang akan dan kita jam dapat. 10 sampai jam 11. Iya, oke. Oke. Thank you Dokter Puput ya. Sama-sama Pagi Mbak hari ini Dina. sudah meluangkan waktu di tengah sibukannya ditunggu sama pasien-pasiennya yang banyak itu. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan siang hari ini bermanfaat buat semuanya. Terima kasih Dokter Puput. Sampai ketemu lagi besok. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi. Raya FM 88,9 Inspirasi Keluarga Banyuwangi.